Hello lur, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang sangat mengejutkan dengan plot yang tak bisa ditebak. Di mana film ini berjudul... Ya, itu judulnya. Gak bisa bahasa Inggris. Nah, sebelum ke alur cerita filmnya, saya mau membaca komen dari dulurku yang aneh ini. Bang, gua mau nanya bang, kenapa ya kalau sate dikipasin mateng, tapi kalau gua dikipasin malah ngantuk? Ya, lur, cobain aja kalau pengen mateng rebahan sambil kipasan di bara ya, lur. Alah, naon cenahnya. No, I shouldn't be here. Kisah diawali dengan diperlihatkannya gadis cantik bernama Ana yang merasa kesal setelah ayangnya yang ia kira soleh malah mengajaknya melakukan hal yang tidak senonoh. Melihat Ana yang kecewa, Matt pun terlihat menyesal. Di saat itu pula kakaknya yang bernama Alex merasa heran saat melihat Ana pergi meninggalkan pesta. Hingga setibanya di hutan belakang rumah, anak pun aneh saat melihat 3 kresek sampah besar yang tergeletak di tempat tersebut. Ya, di tengah keanehan yang terjadi, Ana yang ketakutan langsung lari menuju rumah. Hingga setibanya di depan rumah, Ana yang khawatir pada ibunya bergegas pergi ke Bungalau, khusus tempat ibunya dirawat intensif. She's not supposed to be alone. Melihat sakit ibu yang lagi kambuh, Ana yang panik bergegas kembali ke rumah untuk memberitahu ayahnya. Namun setibanya di rumah, tiba-tiba saja Ana merasakan aura aneh. Lalu, yang terjadi. But I can't understand what it is, what she's trying to say. My God, ternyata apa yang kita lihat merupakan trauma yang Ana alami setelah si ibu tewas dalam insiden ledakan Pertamax oplosan. Lantas setelah menjalani rehab selama 10 bulan, psikolog yang merasa kejiwaan Ana semakin membaik akhirnya mengizinkannya untuk pulang, di mana psikolog meminta Ana untuk menikmati masa muda dan memulai hidup baru yang cerah. Dengan rasa bahagia, Ana pun bergegas pergi ke kamar untuk membereskan barang-barangnya. Tiba-tiba saja seorang pasien kronis yang tidak ingin teman curhatnya pergi berusaha mengingatkan anak pada traumanya. Ia pun mengungkapkan jika anak tidak akan bisa sembuh dari traumanya seperti apa yang ia alami sekarang. Blood wasn't there, Hannah. You couldn't fix me. Will I tell my stories too? Di tengah perjalanan, anak pun terlihat senang saat buku karangan si ayah kini telah diterbitkan. Terlebih dalam buku itu, si ayah mencantumkan namanya dan juga nama Alex kakaknya. Is it any good? Well, I don't know, but I'm sure you'll tell me. But I told her I wanted you all to myself. She's been great, Anna, really. Sesampainya di rumah, anak pun bergegas pergi ke kamar yang sudah lama tidak ia tempati. Melihat kakak Alex yang sedang asik berenang, anak pun bergegas berganti baju untuk menemui kakaknya ke dermaga. Namun di tengah kebahagiaan, anak pun ngahuleng tarik saat melihat keberadaan Rachel, yang dulu merupakan ART sekaligus pengurus ibunya, kini telah menjadi nyonya di rumah ini. Hingga sesaat kemudian, anak yang menyadari si ayah berusaha membuatnya akrab dengan si pelakor, ia yang tidak sudi akhirnya memutuskan untuk pergi. Idea? Okay, I'm gonna go down to the water. Alex! Oh, I missed you so much. Ya, anak pun sangat senang saat kembali bercengkrama dengan kakaknya ini. Lantas sambil nongkrong di dermaga, Alex bercerita bahwa sekarang tingkah si pelakor semakin semena-mena dan so iyeh, terlebih setelah kematian ibu mereka. Rachel juga seperti nyonya di rumah ini. Kemudian Alex bertanya,
kenapa anak tidak pernah membalas surat yang ia kirim setiap bulan. Namun anak mengungkapkan bahwa dia tidak pernah menerima surat-surat yang Alex katakan. Mendengar hal itu, Alex mengatakan, mungkin kalau si ayah sepertinya tidak pernah memberikan surat yang ia titipkan untuk anak. He's such an asshole. Selang beberapa saat, anak terlihat pergi ke loteng untuk mencari barang-barang miliknya. Hingga saat kemudian, anak pun tak bisa menahan tangis saat menemukan barang-barang dan foto kebersamaannya dengan si ibu. Namun seketika anak pun kesal saat melihat foto Rachel yang dulu merupakan seorang pembantu kepercayaan ayahnya. Di malam harinya, anak yang sedang tidur seketika panik saat mendengar suara lonceng si ibu yang mendekati kamarnya dan situasi pun tiba-tiba mencekam. Di tengah keheranan, Alex yang baru pulang ajojing menanyakan apa yang terjadi. What are you doing? Or nursing in the throes of ecstasy. Namun sesaat kemudian, Alex yang melihat lonceng milik si ibu seketika merasa kesal. Terlebih lonceng ini Rachel beli dari toko hewan dan mengikatnya di tangan si ibu dengan alasan supaya Rachel bisa tahu jika si ibu butuh bantuan. Namun Alex tahu jika sebenarnya hal itu hanyalah trik supaya Rachel bisa bebas untuk berselingkuh dengan si ayah tanpa takut kepergok oleh si ibu. She went into a goddamn pet store, bought a bell, came home and tied it around To get back at Dad? Trust me, Hannah, I'm way past getting back at Dad. Sesaat kemudian kita melihat anak yang sedang memasang papan tulis seperti kuli borongan. Rachel pun meminta anak untuk tidak mengikuti sifat Alex yang urakan. Terlebih selama ini ia mengenal anak sebagai seorang gadis yang baik. Namun anak yang kesal tak mengubris nasihat Rachel yang so ijut. Ia pun langsung pergi menyusul Alex. It was like you totally jacked up our Barbie kitchen. I was swinging a hammer with my eyes closed. Husband won't notice. Singkat cerita, setelah puas kuku ceprakan di laut, Alex yang melihat kedatangan Matt meminta anak untuk menyapanya. Sementara ia akan kembali berenang. You dare! You know, I really wanted to visit you up there, but Di tengah rasa grogi saat bertemu kembali dengan mantan, Matt pun meminta maaf atas tindakan bodohnya yang sempat memaksa anak untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Dirasa sudah berlalu, anak pun tidak terlalu memikirkannya. Lantas Matt pun mengungkapkan jika dirinya melihat jelas saat malam insiden tewas ibu anak. Namun belum sempat memberitahukan hal tersebut. Kedatangan Rachel pun membuat Matt panik dan langsung cabut. Thanks, that's all we need. Kira-kira apa yang ingin Matt ungkapkan? Pura-pura nggak tahu dulu Selang beberapa saat, anak yang akan menyimpan barang langsung ngahulang tarik saat melihat drum penyimpanan pertama oplosan yang menyebabkan ledakan hingga membuat ibunya tiada. Di malam harinya, anak yang sedang menonton TV seketika merasa risih saat melihat kemesraan si ayah dan Rachel yang so icut. Hingga sesaat kemudian, anak yang melihat sekelebat bayangan dari ruangan kerja si ayah langsung mengeceknya. Dan lagi-lagi anak pun mendengar suara lonceng dari arah bungalow. Sesampainya di bungalow yang gelap gulita, Anna yang mencari suara lonceng langsung panik saat melihat penampakan si ibu yang mengerikan. Sesaat kemudian Alex datang dan sosok ibu pun tiba-tiba menghilang. Seakan mendapat petunjuk dari arwah si ibu, anak pun berkata
jika penyebab si ibu meninggoy adalah si Rachel. The fire wasn't an accident. It was her. Rachel just happened to have the night off. Di keesokan harinya saat Rachel sedang sarapan bersama si ayah, Anna dan Alex terlihat memikirkan cara untuk mengungkapkan kejahatan si Rachel. Maybe it was all in my head. Maybe so. Hello in there. Tak lama kemudian, Rachel yang datang langsung mengajak Anna untuk menemani dia membeli perlengkapan pesta. Mendengar hal itu, Alex meminta Anna untuk pergi supaya dirinya bisa melakukan penggeledahan dan menjalankan rencana mereka. How about it, Anna? Come on, you can go and I can stay here. I'm just gonna find something cute to wear. Your dad hates it when I drive fast. Our little secret, okay? Namun sebelum berbelanja, Rachel pun mengajak Anna ngopi terlebih dahulu untuk pendekatan. Di saat itu pula, Rachel pun memamerkan kalung mutiaranya yang ia dapatkan dari keluarga pasien yang pernah ia rawat, di mana keluarga itu memiliki 3 orang anak, yang menurut dokter hidupnya tidak akan lama lagi. Mendengar hal itu seketika Anna merasakan hawa yang tidak enak. Lalu Anna. Sontak Anna pun kaget saat sekilas melihat penampakan 3 hantu bocil yang sempat ia lihat di dalam kresek sampah sebelum kematian ibunya. Di tengah kepanikan, Anna yang melihat Matt sedang bekerja langsung mengajak Rachel untuk berbelanja. Setibanya di toko daging Mang Endang, Anna yang melihat Matt bekerja di gudang bergegas untuk menghampirinya untuk menanyakan sesuatu. Di tengah kepanikan, Anna meminta Matt untuk menceritakan apa yang ia lihat di hari kematian ibunya. Mendengar hal itu, Matt meminta Anna untuk menemuinya di pinggir pantai dekat Karang Bada Isa. 11. At the Rock. Couldn't find the milk? Sesampainya ke rumah, Anna pun bergegas mencari Alex yang sedang melakukan penggeledahan. Alex? Melihat Anna yang datang, Alex yang sedang melakukan pencarian langsung mengajaknya ke ruang rias untuk menunjukkan apa yang ia temukan. Or you and me. Sontak mereka kaget melihat banyaknya obat bius yang Rachel sembunyikan. Dirasa semakin mendapat titik terang, mereka yang takut ketahuan bergegas pergi sambil menyambut baterai mainan gabrut milik Rachel. Sehabis Bada Isa, Alex pun pergi menemani Anna untuk menemui Matt. Matt? Namun sesampainya di tempat tujuan, Alex dan Anna yang menunggu pun heran karena Matt tak kunjung datang. I'm gonna go to bed. No, please. Hingga sepulangnya ke rumah, Alex yang meyakinkan Anna jika Matt pastinya baik-baik saja. Terlebih besok kita akan langsung menemui Matt. Hingga di waktu subuh, Anna yang terbangun pun heran saat melihat Matt datang dengan kondisi basah kuyup. Lantas Matt mengungkapkan jika dirinya terjatuh ke laut saat akan menemui Anna. Mendengar hal itu, Anna yang tidak ingin gebetannya masuk angin meminta Matt untuk membuka baju dan berusaha menghangatkan Matt yang kedinginan. Hingga di tengah panasnya adu jigong, sontak Anna pun panik saat merasakan benjolan aneh di punggung Matt. Di tengah keanehan yang terjadi, Anna yang mendengar suara helikopter langsung panik saat melihat helikopter tim kepolisian tengah melakukan pencarian. Mereka pun kaget parah saat melihat tim kepolisian berhasil mengevakuasi jasad Matt yang tenggelam di laut. Ternyata sosok yang menemui Anna subuh tadi adalah hantu Matt yang mati panasarin. Kira-kira apa penyebab Matt bisa tenggelam di laut? Misteri pun semakin menarik, lur.
Singkat waktu, Alex berusaha menenangkan adiknya yang terlihat bersedih atas kematian Matt. Lantas sambil menunjukkan bekas cengkraman di tangan anak yang tidak ingin dianggap gila, mengungkapkan jika malam ia ditemui oleh hantu Matt, di mana Matt seolah ingin memberitahu penyebab kematiannya. Meski terdengar tak masuk akal, namun Alex yang juga ingin mengungkapkan misteri ini langsung mengajak anak untuk mencari tahu tentang identitas asli Rachel. So we need to find out exactly who Miss Rachel Summers really is. Singkat waktu, setelah melakukan pencarian dan penyelidikan, mereka pun kaget saat mendapati informasi dari komunitas perawat jika nama Rachel tidak ada daftar perawat yang SMA cana tah ieu tah. UMM, Thea as in mother, ERS. Di malam harinya, keluarga Anna terlihat menggelar pesta untuk merayakan anniversary kumpul kebo dengan Rachel. Di saat itu pula, Anna dan Alex terlihat gogodeg saat melihat Rachel yang berpenampilan seperti Princess Cinderella TikTok. Hingga saat Alex pergi, Anna yang menghampiri si ayah tiba-tiba diminta untuk membantu Rachel yang telah terlihat sibuk mengurus pesta sendirian. Meskipun males, namun Anna berusaha untuk menjadi anak yang baik. Or judging her, too. I just wanted to know if you needed any help. Setibanya di dapur, Anna langsung membantu menyiapkan hidangan utama dalam pesta itu, yaitu daging bagong bumbu jengkol. Kemudian saat Rachel menghidangkan minuman ciu, ia meminta Anna untuk membuang sampah. Namun ketika Anna mengeluarkan sampah, tiba-tiba ia merasakan dejavu ketika ia sempat melihat jasad di dalam kresek. Apes sekali dari kejadian itu, daging hidangan utama pun malah terjatuh hingga membuat pesta menjadi kacau. Listen, I'll be in New York tomorrow and we can sort this all out. Saat malam semakin larut, Anna yang ingin mengungkapkan identitas palsu Rachel terlihat mendatangi ruangan kerja si ayah, di mana ia merasa yakin jika Rachel memiliki niat jahat pada keluarga mereka. Mendengar omongan Anna yang ngelantur, si ayah pun berkata jika sebenarnya ia akan menikahi Rachel dalam waktu yang dekat. Sontak Anna pun kaget parah setelah mendengar keputusan ayah yang akan mengesahkan Rachel menjadi ibu tirinya. Siding with that bitch who's trying to tear us apart! Di keesokan harinya, si ayah yang akan menghadiri seminar terlihat berpamitan pergi. Hingga setelah si ayah pergi, mereka pun diberitahu Rachel untuk bersiap karena kita akan menghadiri upacara pemakaman Matt. Di tengah upacara pemakaman, Anna terlihat menatap tajam ke arah Rachel yang diyakinkan sebagai pelaku pembunuhan Matt. Hingga di tengah kesedihan, lagi-lagi anak si IndyHome kembali melihat sosok hantu bocil yang seakan menuntunnya ke suatu tempat. The Lord is my life's refuge. Setelah terperosok ke dalam kuburan, ternyata hantu bocil ini bernama Iris bersama kedua saudaranya yang dinyatakan meninggoy secara tidak wajar. Sepulang ke rumah, Anna dan Alex berusaha mencari informasi tentang penyebab kematian Iris dan kedua saudaranya, di mana pada tahun 1996, tim kepolisian menemukan jasad Iris bersama kedua saudaranya di dalam kresek sampah yang dikuburkan di pinggir hutan. Hingga dari penyidikan itu, Iris dan kedua saudaranya diketahui tewas di tangan seorang pengasuh kopet berusia 19 tahun bernama Millier, di mana Millier yang terobsesi menjadi nyonya muda tanpa bekerja dengan kejam menghabisi anak-anak Dr. Wade guna mewujudkan keinginannya. Akan tetapi, Millier yang berhasil kabur sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Rachel said they were a gift from an old patient. Di saat itu pula Anna yang melihat kalung mutiara mendiang istri Dr. Wade merasa jika Rachel lah merupakan psikopat Millier. Terlebih kalung tersebut serupa dengan kalung milik Rachel. Setelah mengetahui hal tersebut, Alex mengajak Anna untuk mengambil kalung itu guna dijadikan barang bukti. Namun di saat itu pula Rachel yang menguping terlihat panik dan langsung bergegas pergi.
Sesaat kemudian, Anna dan Alex pun terlihat mengendap-endap pergi ke kamar Rachel. Karena pintu kamar terkunci, Alex yang berusaha masuk lewat jendela meminta Anna untuk mengambil kunci mobil supaya bisa langsung OTW ke polsek. Namun sesaat kemudian, Anna pun kaget saat mendengar teriakan Alex. What are you looking for, Anna? Is it these? Ya, Anna pun ketahuan. Lantas sambil menunjukkan kalung, Rachel berusaha membujuk Anna untuk tenang. You got me. Setelah berhasil lolos, Anna pun shock saat melihat kakaknya sudah lemas terkena obat bius. Lantas Alex meminta Anna untuk segera pergi ke polsek dan melaporkan semua ini. You have to get that necklace. I did. I got it. I'll come back for you, okay? I promise. Akhirnya setelah membuat Rachel ngajongkewang tewal kaya, Anna pun berhasil lolos pergi ke polsek. Sesampainya di polsek, sambil menunjukkan kalung mutiara sebagai barang bukti, Anna mengungkapkan jika Rachel merupakan psikopat miliar yang telah lama menjadi buron setelah menghabisi keluarga Dr. White, dan kini psikopat itu berada di rumahnya yang menyamar sebagai perawat. Anna pun meminta Pak Sheriff untuk bergegas karena kini nyawa kakaknya sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, Pak Sheriff yang akan pergi berkata jika Alex akan baik-baik saja. Ia pun meminta Anna untuk menunggu. I'm afraid something's gonna happen to her. Nothing. Cangcut, anak yang ketiduran seketika heran saat kembali melihat sosok ibunya. Lalu, yang terjadi? Eng, apakah si Sheriff ini bersekongkol dengan si Kokok Rachel? Lloyd is the right children's nanny since August. Forensics revealed the children were... Sepulangnya ke rumah, anak yang siuman pun panik saat melihat Rachel melucuti pakaiannya. Di tengah rasa puyeng, anak pun mendengar jika inilah alasan dirinya tidak menyukai anak-anak dan para remaja, di mana mereka selalu bertindak di luar batas kewajaran. Hingga saat Rachel mengambil baju, anak yang melihat pisau berniat melakukan perlawanan. Namun suwe, aksinya ini keburu ketahuan. You don't want to hurt yourself. Singkat waktu saat malam semakin larut, di tengah suasana yang hening, anak yang mulai bisa bergerak terlihat panik saat melihat noda darah di lantai rumahnya yang mengarah keluar. Di tengah kepanikan, Alex pun datang dan mengakui jika dirinya terpaksa menghabisi Rachel. Mendengar hal itu, Anna pun berusaha menenangkan Alex dengan berkata jika kita akan baik-baik saja, asalkan bisa menjelaskan semuanya. Hingga saat si ayah pulang, ia pun kaget melihat si anak sudah berlumuran darah. Lantas anak mengungkapkan jika dirinya akan membantu Alex untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sambil mengumpulkan keberanian, anak pun mengungkapkan jika Rachel merupakan penyebab kematian si ibu sehingga terjadi insiden ledakan. He can't see it, Anna. He never will. Anak pun menambahkan jika Alex terpaksa menghabisi Rachel untuk melindunginya. Mendengar hal itu, sontak membuat si ayah keheranan. Terlebih Alex telah meninggoy bersama si ibu dalam insiden ledakan.
Ternyata selama ini Ana stres mengalami delusi, sehingga tanpa sadar telah melakukan aksi kopet. Di tengah rasa tak percaya, Ana kembali mengingat kejadian sebelum insiden itu terjadi, di mana ketika itu anak yang berusaha mencari keberadaan si ayah merasa heran saat mendengar suara di dalam kamar. Dan setelah diintip, betapa syoknya anak saat melihat si ayah sedang melakukan bercocok tanam bersama si Rachel ketika si ibu terbaring sakit. Hingga di tengah rasa sakit, Ana yang kesal berniat mengambil pertamax oplosan untuk membakar rumah mumpung si ayah dan si pelakor sedang sibuk berzina. Sesaat kemudian Alex pun heran dengan apa yang akan adiknya lakukan, dan tanpa ia sadari, keran tangki tidak tertutup dengan rapat. Hi, Mom. Dan ternyata Matt juga mati di tangan Ana, di mana Matt menjadi saksi mata dalam kejadian itu. Di keesokan harinya, anak yang telah menuntaskan dendam pada si Rachel kini sudah pasrah saat kembali digelandang pihak kepolisian. Sekembalinya ke tempat rehab, si pasien gelok pun terlihat senang dan menyambut kembalinya anak. Dan ternyata pasien ini adalah miliar yang telah menghabisi 3 bocil di tahun 1996. Mang, meser tomat mang sakilo. Alah, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga kalian menjadi orang sukses di masa depan dan tercapai semua cita-citanya. Amin. Permios.